Beliau dikenal Kiai Fadol Senori, sesungguhnya beliau tidak lahir di Senori. Beliau lahir di Sedan, Rembang. Sebelum menetap di Senori, beliau juga pernah tinggal di Kebonharjo, Jatirogo. Beliau sendiri merupakan putra dari Kiai Haji Abdus Syakur bin Muhsin bin Saman bin Embah Serut. Selain punya kelebihan dengan kalimatnya seperti hafal Al-Quran dalam 2 bulan, ketika umurnya masih 9 tahun, menulis kitab sendiri dan mengajarkannya, beliau juga ahli dalam berbagai bidang mulai perdagangan sampai elektronik, walaupun tidak pernah sekolah elektro, jago servis jam tangan, sampai mahir bahasa Belanda dan banyak keahlian lain yang dalam pandangan masyarakat tidak masuk akal. Salah satu hal yang selalu diceritakan adalah kuatnya beliau dalam tirakat seperti puasa, zikir dan lain sebagainya. Tidak mengherankan jika ada keunikan dan kelebihan yang sulit dinalar pada diri beliau. Mbah Maimun Zubair Sarang Rembang menyebut beliau adalah salah satu kiai yang paling unik di belantara Nusantara. Mbah Fadol merupakan salah satu guru yang paling dikagumi Mbah Mun karena keunikannya dan kealimannya. Sering sekali Mbah Mun memuji sang guru ketika mengaji ataupun dalam tausiah-tausiah beliau. Ojo isin dadi wong Jowo, delok toh Mbah Fadol Senori. Ora tahu ngaji ning Arab, tapi genioko ISO, alim ngalahno sing ning Arab. Alime koyok ngono, karangane kitab pirang-pirang, yakni, jangan malu menjadi orang Jawa, lihatlah Mbah Fadol, beliau tidak pernah sekalipun belajar di Arab, tapi kealimannya mengalahkan yang belajar di Arab. Betapa alimnya beliau, karangan kitab beliau pun sangat banyak. Ada cerita-cerita istimewa dari Mbah Abul Fadol, guru dari Kiai Haji Maimun Zubair Sarang, Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan, Kiai Haji Dimyati Rois Kendal, yang dalam hal ini, diriwayatkan, oleh menantu beliau, Kiai Haji Minanur Rohman. Beliau sejak kecil sudah alim. Umur 6 tahun sudah mahir membuat insinyur Arab tanpa belajar. Sambil bermain di pinggir sungai, di umur yang sangat belia, beliau sudah mendendangkan insinyur Arab buatannya sendiri. Ketika abahnya Mbah Fadol, yaitu Kiai Haji Abdus Syakur, mengajar ngaji rutinan tiap hari Ahad. Beliau yang bertugas menyuguhkan minuman untuk para tamu-tamu yang semuanya sudah kiai-kiai. Waktu itu Mbah Syakur dalam ngajinya membahas syigot talak dengan syigot kulama. Para ulama dan kiai yang hadir kebingungan dengan pembahasan itu. Mbah Fadol kecil sambil menyuguhkan teh, kopi, dan makanan ternyata bisa menjawab dengan tepat apa yang menjadi kegelisahan para kiai waktu itu. Itu karena saking alimnya Mbah Fadol sejak kecil, tak heran para kiai pun banyak yang berdecak kagum. Setelah abahnya meninggal dunia, Mbah Fadol ingin tabarukan berguru kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau menjual semua peninggalan abahnya baik rumah, tanah, sawah, maupun kebun yang hasil dari penjualan itu semuanya diberikan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tak ada yang tersisa sedikit pun kecuali hanya untuk makan selama 3 tahun dengan kopi 2 cangkir dan pisang goreng 2 biji. Padahal tanahnya sendiri itu lebih dari 2 hektar, tapi semua diberikan pada Hadratus Yaih karena saking hikmahnya Mbah Fadol pada beliau. Setelah pulang dari pondok, Mbah Fadol tak punya apa-apa sama sekali. Beliau menjahit membuat kopiah dari anyaman tikar. Dijual untuk makan sehari-hari. Kiai yang alimnya luar biasa seperti itu mau bekerja sedemikian rupa tanpa gengsi sedikit pun. Mbah Fadol juga pernah jadi buruh dengan menjahit celana bagi para petani. Jadi beliau kalau usahanya sudah mau berkembang beliau tinggalkan dan buat usaha lain mulai dari nol lagi. Begitu terus selama hidup. Orang kalau sudah kesemsem dunia maka pekerjaan itu nomor 1, tujuannya mencari dunia, tapi pada akhirnya dunia itu tidak bisa digunakan untuk membeli dirinya sendiri. Sehingga dirinya hidup enak itu tak bisa. Tapi Mbah Fadol sama sekali tidak seperti itu. Beliau tinggalkan semua usahanya justru tatkala mau berkembang pesat. Mbah Fadol ketika itu hanya punya 1 sepeda ontel dan hanya punya baju 2 potong. Baju yang satunya itu pun sobek. Jadi, bajuannya itu jahitan karena sobek. Padahal beliau itu orang alim, hafal Al-Quran, banyak karangan kitab. Sampai seperti itu zuhud dan tawadunya Mbah Fadol. Suatu saat tiba-tiba Kiai Haji Hashim Asy'ari mengirimi beliau surat agar beliau menghadap ke Tebu Ireng. Akhirnya beliau berangkat ke Jombang hanya dengan menggunakan sepeda ontel tanpa bekal sepeser pun saking mahabbahnya terhadap gurunya, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mbah Fadol itu kalau mengarang kitab seketika tatkala mengaji. Terkadang beliau itu kalau mengarang kitab langsung ditulis di papan tulis tanpa bawa tulisan. Tanpa mutolaah dulu maupun persiapan dulu. Jadi langsung saja ditulis di papan tulis.
Itulah hebatnya Mbah Fadol. Sangat alim luar biasa. Cuma alimnya itu mastur, ditutupi. Kiai Fadol sejatinya memiliki puluhan bahkan ratusan karya tulis, karena beliau tekun menyisihkan waktu untuk menelaah dan menulis bahkan sejak usia remaja. Namun sayangnya, banyak sekali karya beliau yang tidak terdokumentasikan dengan baik, karena sebagian besarnya hanyut diterjang banjir besar tahun 1971. Sedang sebagian lainnya tersebar dan dibawa oleh murid-muridnya dari berbagai daerah, sehingga sulit untuk dilacak hingga sekarang. Di antara karya tulis Mbah Fadol yang sudah dicetak dan bisa kita temui di pasaran adalah Tashilul Masalik Syarah Alfiyah Ibnu Malik, Kasfaut Tabari fi Syalatit Tarawih, Ahli Musamarah fi Bayani Auliil Asyrah, Durrul Farid fil Ilmi Tauhid, Al-Ma'ah fi Tahqiq Al-Musamma bi Al-As-Sunnah wa Al-Jamaah. Hal demikian karena Kiai Fadol dalam pengajarannya seringkali menyusun materi pelajaran yang komplit baik berbentuk nastar maupun nadzam, lalu setelah hatam, catatan tersebut diberikan kepada para santri yang mengaji. Contohnya nadzam Bahjatul Hawi dan nadzam Jamwal Jawami, yang masih disimpan santrinya. Semasa hidup tak banyak yang tahu dan sempat menjadi santri Kiai Fadol. Mereka yang pernah belajar dari Kiai Fadol kelak menjadi ulama besar, di antaranya adalah Mbah Kiai Abdullah Fakih Langitan, Mbah Kiai Maimun Zubair, Mbah Dimyati Rois Kendal, dan Kiai Hashim Musadi. Kiai Fadol memang kurang populer, namanya besar justru setelah beliau meninggal. Namanya berkibar seiring dibacanya kitab-kitab beliau di pesantren-pesantren. Namanya bahkan disejajarkan dengan ulama mualif besar lainnya, seperti Syekh Ihsan Jampes pemilik Sirajut Talibin maupun Syekh Mahfud Termas pemilik Manhaj Zawin Nadzar. Bahkan, Kiai Dimyati ulama ahli Al-Quran dan Tasawuf asal Banten merasa menyesal kenapa selama hidupnya tak pernah mendengar dan bertemu Kiai Fadol setelah membaca kitab karyanya. Kiai Dimyati pun berkomentar bahwa tulisan Kiai Fadol memiliki nilai sastra yang indah, pengetahuan agama yang luas, dan gaya tutur yang mudah dipahami. Kiai Abul Fadol meninggal pada tahun 1989 dan dimakamkan di Senori Tuban, Jawa Timur. Hingga usia senjanya, Kiai Fadol masih menjaga rutinitasnya seperti hidup zuhud, melakukan wirid, maupun mengajar santri sekaligus menulis kitab. Di akhir usianya, Kiai Fadol ditemani sahabatnya, yaitu Mbah Hasan Mangli atau Mbah Mangli.